Oke, teman-teman pencinta dan pembaca video YouTube, terutama mengenai ilmu ataupun sesuatu yang ingin dipraktekkan di lapangan ya. Dan saya di sini ingin mencobalah dengan HP ini ya, bagaimana cara membuat jalur terbang lah ya, menggunakan aplikasi drone deploy ya, drone deploy dan terutama jalur terbang itu pada posisi di kita berdiri gitu atau di sekitar kita, tanpa mengolah jalur terbang melalui AutoCAD ataupun Global Mapper gitu, ataupun jalur yang lain yang ingin menggunakan drone deploy terutama untuk DJI drone ya. Pertama-tama kita lihat dulu. Nah, GPS ini kita pastikan hidup ya pertama-tama, dan kita sudah menginstal drone deploy ini. Nah, drone deploy kita buka, kita tunggu ya. Drone deploy kita buka, kemudian karena saya sudah punya project ya, saya ke project, di mana folder itu adalah nama job. Contohnya saya buat misalkan ini, saya mohon maaf, saya panggil lagi seperti misalnya. Nah, ini sudah deploy-nya. Saya ke project, masuk project itu adalah fungsinya untuk membuat beberapa job ya, yang isinya nantinya adalah beberapa jalur terbang. Contohnya ini kalau saya buka, nah ada 5 jalur terbang yang sudah saya buat. Ini contoh, nanti akan saya terangkan untuk selanjutnya lah yang ini ya. Dan saya di sini ingin bercerita atau bagaimana caranya membuat posisi jalur terbangnya itu persis di dekat kita gitu, kita berdiri. Nah, jadi kita bikin new project misalkan, project baru misalkan. Atau kita keluar dulu ya. Kita bikin folder baru, new folder dulu, maaf salah tadi, new folder. Nah, ini foldernya mau dinamain apa, misalkan office misalkan, office ya, foldernya namanya office. Kita simpan. Kemudian di dalam folder office ini fungsinya adalah untuk membuat beberapa jalur terbang nantinya. Kalau mau kita bikin ya, kita ke foldernya ini, kemudian kita buat di sini new project artinya di dalam folder office itu projectnya ada berapa. Karena alasannya apa, di dalam jalur terbang itu ya, kalau dalam folder itu misalkan banyak lokasi,
kita terbang kan harus satu lokasi dulu, mana yang terdekat dan kemampuan baterainya berapa. Oke. Kemudian ini yang atas ini adalah biasanya areanya apa. Misalkan Kalimantan itu biasanya menerangkan seperti itu, atau Kaltim Kalimantan Timur misalkan. Kalimantan Timur biasanya menunjukkan area ini di sini. Nah, di sini ini menunjukkan area. Dan kita berdiri. Nah, ini kan kita di Kalimantan Timur. Oke, kita ketik Kalimantan Timur. Nah, biasanya kalau sudah ada settingan GPS itu nanti akan muncul di mana kita oke, langsung aja kita buat create ya, atau projectnya apa namanya, misalkan Office 1 misalkan. Office 1 misalkan. Office 1. Office 1. Continue. Nah, kemudian kita masuk ke map mode dan modelnya. Nah, oke ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya di dalam DJI itu sudah ada boundary yang ia udah buat gitu. Walaupun kita tidak membuat dari luar, tetapi DJI atau drone deploy itu sudah ada boundary yang dia buat gitu, apa tuh bawaannya. Kita lihat dulu. Nah, inilah yang saya bilang tadi bahwa di DJI itu sudah ada boundary bawaan. Nah, ini boundary bawaan dari DJI ya. Boundary bawaan dari DJI. Untuk memperbaiki settingannya ini, kita harus setup secara, kita masuk ke settingan lah ya, istilahnya kita masukkan, kita lihat. Karena kita harus, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, flight attitude-nya atau ketinggian kita terbangnya berapa ya. Di sini kan 60, saya buat misalkan 100. Ini adalah tinggi terbangnya. Misalkan kita buat tinggi terbangnya itu 100. Oke ya. Kita buat tingginya. Enhance 3 dimensi, kita mau melihatnya. Oke, biasanya saya tidak akan pakai 3 dimensi. Karena 3 dimensi itu kerapatannya juga terlalu rapat. Karena akan terlihat dari samping, dari semua sisi. Jadi kita matikan aja 3 dimensinya. Kita matikan untuk menghemat baterai lah. Kemudian settingan tambahan ya. Kita lihat ya. Kita sesuaikan lah. Kalau baterai drone itu kemampuannya berapa, kita setting di sini. Menit ini 343 misalkan, yang di atas ada menit, dan hektar 2 hektar. Image itu adalah banyaknya foto, 27 foto, perlu 1 baterai. Jadi yang saya bilang 3,43 menit dengan ketinggian 100. Kemudian kita lihat advance-nya itu adalah settingan secara manual. Kita lihat settingannya berapa. Automatic setting, oke, karena kita setting manual, kita matiin ya, kita matiin. Oke, kita lihat front overlapnya 75%. Jadi ketika dia moto, overlap yang ke depan itu adalah 75 dari setiap foto. Kemudian set overlapnya adalah 70% atau ke sampingnya ya. Mapping flag speed 8 meter per second. Nah, ini mapping flagnya 8 meter per second, kecepatan terbangnya. Oke, ini sudah.
Dan settingannya ini oke, sudah jadi. Dan settingan di sini misalkan front lap bisa kita rubah, set lap overlapnya bisa kita rubah. Semakin besar overlap dan side lap, otomatis hasil foto yang dihasilkan juga semakin bagus. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, karena kita tadi sudah merubah settingan, coba kita lihat sekarang. Sekarang kita lihat apakah jalur terbangnya itu sudah menunjukkan keteraturan atau masih yang kayak pertama bawaan dari DJI. Mari kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, jalur terbangnya kan rapi gitu. Dia tadi kan saya bilang 3,5 menit dengan 2 hektar luasnya ini, 2 hektar. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa sekali lagi ya saya infokan, gambar ini sudah dikasih info ya. Ini Anda bisa melihat dari start terbang ya. Dari start terbang ini, dari keterangan yang dibuat di setting kita tadi bahwa 3,5 menit waktunya, kemudian luasnya adalah 2 hektar, kemudian foto yang dihasilkan 27 jepretan atau 27 jepret dengan ketinggian 100. Inilah jalur terbang yang ada. Itu adalah contoh teman-teman ya. Saya kasih sekali lagi gambarannya. Ini adalah sudah diterangkan di depan tadi, di layar depan tadi, settingan ketinggian 100, kemudian speed flag-nya adalah 8 second per meter ya tadi ya, speednya 15 meter per second, 8 meter per second, ini kecepatan settingannya tadi, kemudian 27 foto, kemudian 1 baterai. Coba kita lihat lagi ya. Nah ini 3 menit 43 detik itu adalah lama drone melaksanakan terbang mengikuti jalur. Kemudian 2 hektar ini adalah luasan area. Kemudian 27 image ini adalah 27 jepretan foto, 1 baterai. Flag altitude adalah 100 meter ketinggian. Kemudian advance-nya 75 meter adalah overlap depan, 75% ini adalah overlap depan, 70% ini adalah samping. Flag direction-nya adalah 90 derajat. Flag direction itu adalah putaran drone-nya, setiap tikungannya itu adalah 90 derajat mutarnya. Kemudian 8 meter per second itu adalah kecepatan drone-nya. Starter point-nya adalah 1 tadi, kemudian parameter 3D. Parameter 3D ini bisa kita matikan, terserah mau ngelihatnya dari samping yang benar-benar bisa terlihat samping atau mau dari atas aja. Kalau mau dari atas matikan aja ya, matiin aja, karena ini juga akan menghemat baterai gitu teman-teman. Itu mungkin teman-teman gambaran dari cara membuat jalur terbang secara atau melalui HP di tempat kita berdiri. Jadi istilahnya tidak melalui laptop ya, atau membuat dari bawaan DJI lah, itu teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sharing teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin cara belajar membuat jalur terbang. Dari saya salam sehat semuanya, mudah-mudahan sukses semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.